Ana Yuliana, Andi Ahwan, Andi Alif, Andi Fadil, Andi Ilmiah, Andi Narsi, Anis. Hari ini kita akan melakukan presentasi. Jadi yang akan dipresentasikan yaitu infografis yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara membuat infografis juga dikerjakan LKPD-nya. Hari ini kita akan presentasikan. Jadi hari ini kita akan presentasi. Yang dipresentasikan itu adalah infografis yang telah dibuat masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus pembagian tugasnya ada 3. Ada bertindak sebagai moderator, kemudian dokumen, lalu pemateri. Ya, saya akan menjelaskan dulu tugasnya masing-masing. Yang pertama moderator. Siapa yang menjadi moderator di kelompok 1? Kelompok 1 kan? 2, 3, 4, 1 orang. 5, 6. Jadi tugasnya moderator itu ada 3. Membuka presentasi, mengatur jalannya diskusi, menutup presentasi. Pada saat membuka presentasi minimal ada 3 juga. Yang pertama salam, yang kedua menyapa audiens, yang ketiga perkenalkan kelompok. Jadi contohnya begini, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua kita menyapa audiensnya. Mulai dari dulu. Yang terhormat Bapak Guru mata pelajaran informatika serta teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi mengenai kecerdasan buatan dan pelajaran mesin. Saya atas nama dan teman kita sebagai moderator, kemudian saya kenalkan semua anggotanya. Kemudian pada saat berjalan diskusi, setelah melakukan presentasi, moderator mempersilahkan audiens untuk bertanya. Jadi tergantung moderator mau 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, terserah. Kemudian jika banyak yang mengangkat tangan, moderator berhak untuk memilih. Terserah moderatornya. Adapun kalau tidak ada yang angkat tangan, moderator juga berhak untuk menunjuk. Oke? Kemudian pada saat menutup ada 3 juga minimal, yaitu permohonan maaf, terima kasih, salam. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan kelompok kami, terima kasih atas segala perhatiannya, baru salam. Jadi itu tugas moderator. Kemudian tugas notulen yaitu menulis segala aktivitas pada saat presentasi. Jadi yang ditulis notulen yaitu nama kelompok, kemudian waktu hari ini, kemudian pematerinya siapa, lalu pada saat tanya jawab tulis nama penanya, dari kelompok berapa, dan apa bunyi pertanyaannya. Itu tugasnya notulen. Jadi notulen tidak menyampaikan materi, cuma menulis. Ya. Yang ketiga pemateri. Kalau pemateri dia menjelaskan. Kalau menjelaskan juga ada tekniknya. Jangan sampai membaca begini terus. Apa itu kecerdasan mesin, kecerdasan buatan. Tidak boleh begitu. Kalau pemateri harus interaktif dengan audiens. Bisa membaca tapi sesekali menghadap ke audiensnya. Dan apa itu kecerdasan mesin? Kemudian baca lagi, kecerdasan buatan yang dijalankan oleh mesin dan berbeda dengan kecerdasan alami manusia. Bisa tidak dijelaskan yang tidak di sini? Ya, misalkan ini kan sedikit bisa menjelaskan apa yang tidak ada di sini. Tapi kalau misalkan ada seperti ini juga bisa. Jadi waktu presentasi maksimal 10 menit. Jadi dalam satu kelompok lebih dari 1 pemateri. Jadi tidak boleh 1 orang yang membaca semuanya atau menjelaskan semuanya. Minimal semua berperan. Kalau misalkan 5 orang 1 kelompok, 1 moderator, 1 notulen, 3-nya pemateri. Oke? 4 kriteria penilaian. Yang pertama, penguasaan materi. Penguasaan materi itu ketika mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang kedua, penampilannya. Penampilan di sini bagaimana moderatornya bertugas sebagaimana mestinya, bagaimana notulen dan pematerinya bertindak sebagaimana mestinya. Kemudian interaksi itu antara pemateri dengan audiens atau kalian semua. Yang keempat, kesopanan dan ketertiban.
Untuk guru informatika dan teman-teman sekalian. Kami berada di atas sini untuk menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Internet of Things. Kami berasal dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurfaisa sebagai moderator dan Wahyuni Andini Saputri sebagai dan Andi Winartinur sebagai pemateri, Baim Kurniawan sebagai pemateri dan Ahmad Rizky Al-Farisi sebagai pemateri. Apa itu pengertian kios? Pengertian Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya kios, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas untuk mencari, mengolah dan mengirimkan informasi secara otomatis. Yang kedua, cara kerja kios. Pada dasarnya, kios beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software dan hardware ke jaringan internet. Ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kios, yaitu sensor, gateway, dan host. Dengan menggunakan kios. 1. Efisiensi energi. 2. Hemat biaya. 3. Produktivitas meningkat. Manfaat menggunakan kios. 1. Efisiensi operasional. 2. Otomatisasi yang lebih baik. 3. Peningkatan produktivitas. 4. Kualitas hidup yang lebih baik. 5. Keselamatan dan keamanan. 6. Inovasi bisnis. Jadi teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Oke, saya dari sama atas nama saya ingin memberikan pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu adalah bagaimana cara Internet of Things beroperasi. Jadi kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 5. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu mengapa Internet of Things penting? Karena dengan adanya kios, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah dan mengirimkan informasi secara otomatis. Dan pertanyaan kedua dari kelompok 5 yaitu bagaimana cara kios beroperasi? Cara kerja iOS, pada dasarnya iOS beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software atau hardware ke jaringan internet. Ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja iOS, yaitu sensor, gateway, dan cloud. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Kesimpulan dari Internet of Things adalah kios secara signifikan
Sekian dari kelompok kami, mohon dimaafkan jika ada kekurangannya karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengomentari hasil presentasi dari kelompok 2. Ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama penguasaan materi, yang kedua penampilan saat presentasi, yang ketiga interaksi dengan audiens, yang keempat kesukaran dan ketertiban. Mulai dari penguasaan materi. Secara umum kelompok 2 cukup menguasai materi, walaupun ada beberapa pemateri yang masih pasif. Namun secara umum sudah menguasai. Terus perhatikan ketika ada istilah atau bahasa asing di dalam infografisnya, seperti Internet of Things itu IoT atau tadi otomatisasi dan sebagainya. Perhatikan itu dan jangan sampai ketika kita salah menyebutkan istilah-istilah atau bahasa asing tersebut itu mengundang tawa audiens. Jadi jangan sampai tipu dalam membaca atau menjelaskan. Yang kedua mengenai penampilan, di sini saya bilang moderatornya masih kurang menguasai forum. Terus kelompoknya terlihat masih kurang terkoordinir. Jadi harus dibagi memang bahwa yang menjelaskan ini, materi ini, dan seterusnya. Terus pemateri juga kurang terlibat. Dari 2 pertanyaan yang menjawab moderator semua. Jadi sini moderatornya terlalu vokal. Jadi usahakan sebagai pemateri harus lebih menguasai materi daripada moderatornya. Kemudian dari segi interaksi, cukup interaktif baik pada saat presentasi maupun pada saat tanya jawab. Jadi ini bagus. Terus kesopanan dan ketertiban. Secara umum kelompok 2 sudah sopan dan tertib, namun masih ada jalan tambahan serta kata-kata yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya presentasi, kalau tidak bisa menyampaikan cukup diam, tidak usah bicara-bicara yang lain, apalagi tertawa pada saat presentasi. Jadi itu mengurangi nilai kesopanan dan ketertiban. Jadi ini sebagai pengajaran juga untuk kelompok lain. Jadi mungkin itu komentar untuk kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Daniel Hamzeka, SPDGR, dan teman-teman sekalian yang hadir pada mata pelajaran informatika hari ini. Baik, perkenalkan saya Husna Cahaya Putri dari kelompok 6. Di sini saya akan memoderatori hasil diskusi dari kelompok 6 yang dianggotai oleh
Nah, kami akan melompat ke pertanyaan kedua. Jadi, komponen utama apa yang dibutuhkan dalam robotik? Komponen utama yang dibutuhkan dalam robotik adalah menggunakan sensor, memiliki sistem kecerdasan atau kontrol, memiliki peralatan mekanik, dan memiliki sumber daya atau power. Apakah dari kelompok 1 setuju dengan jawaban kamu? Setuju. Baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan pertanyaan dari kami. Sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya adalah robotika adalah bidang teknologi yang membawa banyak manfaat bagi manusia. Namun berhati-hati dalam mengembangkan sistem robotika karena dan perhatikan dampak sosial dan lingkungannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengenai penampilan dari kelompok 6. Mulai dari pembahasan materi. Pematerinya cukup menguasai materi. Terlihat ketika mempresentasikan informasinya itu ada yang dihafal. Terus namun masih ada salah satu pemateri yang terlihat melotot saat membaca dan terlihat tidak serius saat menyampaikan materinya. Kemudian untuk penampilan di sini penampilannya bagus karena moderatornya bagus. Jadi moderatornya di sini berperan aktif. Ketika membuka saat tanya jawab dan saat menutup juga bagus. Terus penampilan materinya juga terkoordinir. Jadi mulai dari jenis robot, konsep dasar robotika semuanya dijelaskan secara terurut. Kemudian interaksi dengan audiens cukup interaktif karena di sini lagi-lagi moderatornya berperan. Untuk yang peserta juga, kalau misalkan kita sudah bertanya dan dikembalikan ke kita, usahakan kita apresiasi jawaban dari pemateri. Jadi jangan cukup setuju, oke selesai. Jadi kalau misalkan dikembalikan, kalau memang setuju bilang, ya saya setuju, terima kasih atas jawabannya kelompok ini. Tidak seperti terima kasih kepada yang menjawab pertanyaan Anda sebagai penanya. Jadi kalau misalkan tidak setuju aja, tidak setuju bahwa saya kurang sependapat dengan penjelasan Anda. Harusnya masih banyak lagi contoh manfaat robot dalam kehidupan, itu misalnya. Terus yang terakhir kesopanan dan ketertiban secara umum tidak sopan dan tertib. Jadi saya lihat pematerinya juga tidak ada gerakan tambahan. Kecuali ada beberapa tadi saya lihat ketawa salah satu anggotanya. Mungkin itu komentar bernilai apa itu. yang dijelaskan, tapi saya lebih menekankan pada proses kalian pada saat presentasi. Jadi yang bertanya juga saya akan dapat nilai plus yang bertanya. Jadi mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada depan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.